Halo, Tangkurak Squad di seantero jagat raya, balik lagi dengan kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Kali ini sebuah film yang sangat seru. Wah, asli dijamin ini film seru dan keren banget lah pokoknya mah. Menceritakan tentang aksi polisi culun yang diremehkan, tapi dia berusaha menangkap mantan pembalap yang korup dan semi psikopat. Walaupun hal itu gak semudah membalikan telapak tangan karena mereka harus berhadapan dengan oknum polisi yang menutupi kejahatan tersebut. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, apa? Gaskeun, mantap! Dan tanpa banyak cekah pematuk, don't go anywhere. Seperti biasa, jangan lupa ibadah sebelum nonton. Dan mari kita simak alur cerita dari film Hit and Run Squad. 블랙박스 백업 파일이 어딨어? 백업을 해놔줄 거야. 버스터. 조경준 씨 회사. Diceritakan seorang pembalap mobil bernama Choi Kyung Jon. Dia lagi di BAP petugas kepolisian mengenai kasus suap antara salah satu komisaris polisi bernama Park dan pemilik JC Motor bernama Jung Jae Chol. Kedua polisi itu menanyakan mobil yang dinamai Buster karena dalam mobil tersebut terdapat bukti rekaman antara kedua orang tadi. Tapi secara mengejutkan, Kyung Jon malah mencoba bunuh diri dalam ruangan itu daripada memberikan informasi. Hingga atas hal itu, kedua polisi tersebut menghentikan proses penyelidikan dan dia pun dilarikan ke rumah sakit. Scene kemudian berpindah ke sebuah tempat di mana seorang polisi wanita yang bernama Letnan Eun-si mendapatkan informasi bahwa Kyung Jon melakukan aksi bunuh diri karena proses penyelidikan yang berlebihan dari kedua polisi tersebut. Dan dengan informasi itu, Eun-si akhirnya segera pergi menuju kantor dengan menggunakan mobil kekasihnya yang bernama Gi Tae-ho. 뭐 하세요? 죄송한데 부팀장님 노트. Diketahui Eun-si berpangkat sebagai wakil kapten dalam divisi investigasi yang mengungkap tentang korupsi atau pencucian uang. Dia dan timnya ditugaskan untuk menguak bukti yang terdapat dalam mobil itu. Dan kedua polisi tadi adalah anak buahnya yang membantu Eun-si mengumpulkan barang bukti. 나를 밤새고 잠깐 눈 붙일 사이에 터뜨리네. 시간 정해서 사고 메이드 하고. Singkatnya, dia pun dipanggil oleh seorang perwira polisi yang bernama Kyung So untuk mempertanggungjawabkan kasus yang lagi dihadapinya saat ini. Tapi tiba-tiba datanglah komisaris Park mencabut pangkat Kyung So karena nggak bisa menyelesaikan kasus. Dan atas hal itu divisi yang mereka bentuk akhirnya dibubarkan secara paksa oleh komisaris Park. Dari sana Eun-si berbicara empat mata dengan kaptennya yang bernama Ji Hyun. Di sana mereka menemukan fakta sebenarnya bahwa Ji-si punya akun pinjaman di Italia atas nama komisaris Park yang ternyata mendanai semua kejahatan dan bisnis kotornya, tapi belum ada bukti otentik yang kuat untuk membuktikan. 11일입니다. 오늘로. 회부였으면 강등 갔을지도 몰라. Dan karena divisinya telah dibubarkan, otomatis pangkat Eun-si mengalami penurunan atau demosi. Sekarang dia pun dipindahkan dalam divisi Laka Lantas yang diketuai oleh Sun Yong. Di sana dia juga bertemu dengan seorang polisi bernama Min Jae yang menjadi ujung tombak dari divisi tersebut. 충성 뱅반 서민재 순경입니다. Tugas pertama dari Eun-si adalah ikut bersama Min Jae mengungkap kecelakaan yang terjadi di sebuah perempatan Jangchon, yang di sana terdapat 2 unit mobil rusak berat dan salah satu korbannya meninggal dunia. Min Jae pun langsung menggunakan kemampuannya dalam menginvestigasi untuk mengungkap pelaku dari tabrak lari itu. 1차 충돌. 이게 3차. Dengan cepat dia bisa mengetahui jika pelaku tabrak lari ini adalah mobil pengangkut ikan laut yang terburu-buru untuk mengirimkan paket. Dan karena menurut Min Jae rasa asin yang tertinggal di sepatu korban telah cukup untuk membuktikan, dari sana petugas kepolisian segera mencari mobil tersebut. Seketika Eun-si dibuat kagum karena baru kali ini dia menemukan orang yang punya kemampuan seperti itu. Karena rata-rata polisi akan memeriksa dulu kamera pengawas untuk melihat kejadian yang sebenarnya, hingga mereka pun datang ke pusat kamera pengawas yang mengarah ke jalan tol untuk mencari sang pelaku. 100%인데요? 뺑범죄랑 확실합니다. Akhirnya mereka menemukan target yang lagi melaju kencang dan petugas membuat strategi super epik agar pelaku terpojok. Tapi ternyata si pelaku malah berontak dan nekat berusaha kabur. Hingga dengan tendangan maut kakinya, Eun-si berhasil membuat dia tergeletak di atas aspal. Wow! Stop! 괜찮아요.
Mereka pun kemudian pulang dan merayakan keberhasilannya dengan makan ramen yang dicampur dengan endog-godog. Di sana Sun Yong menanyakan kasus tabrak lari 3 bulan yang lalu yang terjadi tepat di persimpangan Jalan Jesse Motor. Tapi Min Jae menyebutkan bahwa saksi memilih untuk bungkam dan gak ada satupun bukti yang tertinggal setelah kecelakaan itu. 최초 신고자도 연락 두절이고 뭐 현장도 개빡해진 거 그런 게 나오기 마련이거든요. Dari sana, Eun-si yang penasaran mengajak pacarnya untuk datang ke sebuah pesta yang diadakan oleh Jae-chol. Tujuannya adalah untuk mencari informasi soal mobil Buster yang saat ini dicari oleh seluruh kepolisian. Kemudian gak berselang lama datanglah Jae-chol dengan menggunakan mobil merah yang berjenis Maserati Gran Turismo. Jae-chol menyapa mereka dan langsung menanyakan maksud dari kedatangannya. Dengan sigap, Tae-ho memasukkan alat penyadap agar mereka bisa mendengarkan segala percakapannya dan berharap bisa mendapatkan informasi. 너무 상투적이었나요? 좀 그랬어. 이렇게 또 검찰 너무 많네요. Diketahui ternyata dalam pesta itu ada sebuah ruangan khusus yang lagi mengadakan sebuah rapat. Di sana Jae-chol bertemu dengan para kolega dan meminta mereka menaikkan sebuah perjanjian yang isinya menyerahkan semua modal yang mereka miliki pada perusahaan miliknya. Dan jika menolak, maka mereka diancam akan bernasib sama dengan para korban yang telah dia habisi. 이태리 그 마피아 새끼들하고 도박사 새끼들. Dan Jae-chol yang telah mengetahui adanya alat penyadap itu langsung memerintahkan anak buahnya agar segera menangkap Eun-ha dan Tae-ho. Tapi tiba-tiba secara mengejutkan datanglah Min Jae yang ternyata berniat mengalihkan perhatian mereka agar kedua rekannya itu bisa pergi dengan selamat. 내 번호 알아요? 아니 회사 Min Jae menanyakan soal kecelakaan yang terjadi 3 bulan yang lalu di dekat kantor Jesse. Dan saksi yang melihat kejadian itu menerima bayaran sebesar $100.000 dari perusahaan yang saat ini dia pimpin. Hal itu Min Jae ketahui dari bukti-bukti yang telah dia kumpulkan setelah sekian lama, walaupun Jae-chol menyangkal karena gak ada bukti yang kuat. 보이는 게 진실이고 Mereka bertiga akhirnya pulang bersama dengan menumpang mobil Tae-ho, tapi ternyata Min Jae punya petunjuk baru dari kaca mobil sebelah kiri yang dipakai oleh Jae-chol. Dan untuk membuktikan hal tersebut, Min Jae membawa mereka ke sebuah bengkel tempat ayahnya bekerja. Diketahui ternyata Min Jae mempunyai ayah bernama Jung Jae yang berprofesi sebagai mekanik handal di tempat itu. Dulunya dia adalah mantan polisi yang telah pensiun karena kakinya nggak bisa berjalan normal. Hingga di sana Jung Jae mendapatkan sebuah fakta bahwa pecahan lampu kaca yang Min Jae temukan di TKP adalah dari mobilnya Jae-chol. 똑같지. 이게 애매하지. Gak lama kemudian datanglah beberapa orang ke tempat itu untuk sekedar makan malam dan balakecerakan bersama. Di sana mereka bersendagurau layaknya keluarga besar yang udah lama gak ketemu. Hingga Eun-si mengetahui bahwa Min Jae merupakan seorang mantan gangster yang ditakuti pada masanya. 아, 근데 민재 오빠 친아들 아니에요? 쫓아오던 경찰이랑 교통사고가 크게 났었대요. Keesokan harinya, Min Jae memberikan informasi pada atasannya bahwa ada aktivitas yang gak biasa masuk ke dalam rekening Kyung-jon. Dan dia meyakini jika ini ada kaitannya dengan kecelakaan 3 bulan yang lalu. Kemudian mereka pun segera memanggil Kyung-jon untuk diinvestigasi. 정지세요. 비행기 탈 일이 없으셔. 적어볼까요? Pada awalnya, dia nggak mau memberikan informasi sedikit pun pada Min Jae karena takut dikejar oleh para anak buah Jae-chol. Tapi setelah Min Jae menceritakan masa lalunya saat menjadi gangster, dia pun mau menceritakan kejadian yang sebenarnya. Kyung-jon menceritakan bahwa Komisaris Park bekerja sama dengan Jae-chol untuk menjalankan bisnis haram, dan dia terpaksa bungkam dengan masalah itu untuk menghindari masalah dengan Jae-chol karena diketahui dia terkadang seperti psikopat yang dengan keji bisa membunuh siapapun. 경찰청장이 트랙에 왔었어요. 우는 소리밖에 안 들린대요. Di sana, Kyung-jon juga menguatkan teori Min Jae terkait kecelakaan 3 bulan lalu yang faktanya hal itu dilakukan untuk memuaskan hasratnya memacu mobil balap, Edun. Walaupun dengan perbuatannya itu, banyak orang yang mati mengenaskan dan jasadnya nggak pernah ditemukan sampai saat ini. Kemudian diketahui bahwa malam nanti Jae-chol akan menyelenggarakan acara balap liar bersama teman-temannya yang juga merupakan para pembalap. Dan dari sana Eun-si punya ide untuk menyusup ke dalam balapan itu dengan bantuan Tae-ho. 왔어? 1억은 이게 전부. 6분 만에 오인 신고를 뒤집혔거든. Mereka berdua pun membagi tugasnya masing-masing agar mengelabui para petugas. Eun-si bertugas untuk berbaur dengan orang-orang, dan Tae-ho masuk ke lintasan menggunakan mobil balapnya untuk berduel dengan Jae-chol. Wow!
Gak lama kemudian datanglah Jechol dengan menggunakan mobil Buster yang kelihatannya berjenis Dodge Challenger SRT modifikasi. Dia pun bersiap untuk balapan menggunakan mobil BMW E46 M3 merah miliknya. Dan kebetulan lawannya saat ini adalah Taeho yang menggunakan mobil Hyundai Genesis Coupe warna biru. Hingga akhirnya balapan pun dimulai. Ternyata Jechol menggunakan cara licik dengan menabrak pintu samping mobil Taeho agar dia berhenti. Itu dilakukan karena Jechol nggak ingin disaingi oleh siapapun dan akan melakukan segala cara untuk memenangkan balapan. Hingga saat mereka memasuki sebuah terowongan, secara tiba-tiba mobil Taeho terbalik karena menghindari tabrakan. Dan saat itu pula Jechol mengetahui bahwa pria yang ada dalam mobil tersebut adalah Taeho. Kemudian dia pun baru sadar bahwa Taeho adalah pengalih perhatian agar Eunsi bisa mencuri mobil Buster. Mantap! Di tempat lain, mobil Buster yang terparkir akhirnya berhasil dicuri dengan menggunakan sidik jari buatan untuk menghidupkannya. Dari sana Eunsi segera kabur walaupun dia tahu jika Jechol akan mengejarnya sampai kemanapun. 과장님? Tapi ternyata aksi mereka ketahuan oleh petugas lain dan itu merupakan sebuah pelanggaran karena mereka nggak dibekali dengan izin yang sah. Hingga atas hal itu Ji Hyun dan anggotanya ditahan karena telah melanggar kode etik dan Eunsi terpaksa sendirian membawa mobil itu untuk kabur dari kejaran Jechol. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dan jarak antara mobil mereka kurang lebih 100 meter hingga membuat Jechol merasa kewalahan. Tapi saat mereka memasuki jalan yang sempit, secara mengejutkan Jechol menabrak ambulan hingga membuatnya terbalik dan dalam ambulan itu terdapat ayah Min-jae dan Yo-jeng. Kemudian saat itu Eunsi segera menyelamatkan Yo-jeng terlebih dahulu karena Jung-jae mengalami kesulitan untuk menggerakkan kakinya. Dan di saat yang sama datanglah Min-jae untuk menyelamatkan ayahnya. Tapi kemudian mobil ambulan itu meledak dan Jung-jae mati dengan mengenaskan. Atas hal itu, jiwa gangster Min-jae kembali datang dan segera membalaskan dendam dengan menghajar Jechol dan semua anak buahnya. Tapi datanglah Eunsi yang mencegah pembunuhan itu agar Min-jae nggak masuk ke dalam penjara hingga dia pun menyetujuinya dan bersumpah untuk menghancurkan kehidupan Jechol suatu hari nanti. Singkat cerita, Ji Hyun dan Eunsi didakwa oleh komite disiplin karena telah melanggar kode etik dan bergerak semaunya tanpa ada surat perintah. Mereka pun dipanggil agar memberikan kesaksian terkait kasus Komisaris Park dan Jechol. Hal itu mereka lakukan atas aksi Eunsi yang telah berhasil membawa rekaman video yang terdapat dalam mobil Buster. Sementara itu, Taeho mendapat kabar bahwa Jechol akan pergi ke Amerika dengan alasan berobat, seakan dia berniat untuk kabur dari jeratan hukum yang saat ini lagi mengincarnya. Ternyata diketahui Ji Hyun merupakan komplotan penjahat yang bersembunyi di balik pangkat dan jabatannya sebagai polisi. Dan hal itu dilakukan untuk menjatuhkan beberapa temannya agar dia bisa naik pangkat menjadi komisaris. Hingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa semua kejadian yang telah terjadi adalah sebagian dari rencananya. Eunsi juga mendapatkan bukti baru dari harddisk yang diberikan oleh Taeho tempo hari. Dalam harddisk itu terdapat fakta sebenarnya yang berupa rekaman kamera pengawas yang sengaja dihapus untuk menghilangkan jejak kejahatan dari Jechol. Dan ternyata orang yang menghapus rekaman itu adalah Ji Hyun. 12월 24일 02시 08분. 정재철 어디로 튈지 모르는 놈이야. Merasa geram dengan semua yang dialaminya, Eunsi akhirnya mencari Min-jae yang saat itu terdiam di tepi sungai. Menurut instingnya, korban terakhir yang dibunuh oleh Jechol ditenggelamkan di dasar sungai ini. Tapi dia nggak bisa membuktikan tanpa bantuan kepolisian untuk mengirimkan alat berat agar mobil dan jasad korban itu diangkat dari dasar sungai. 정재철 잡으려고 너랑 같이. 야, 우리 정재철 잡자. Atas hal itu, Eunsi bertekad untuk menyelesaikan semua masalah ini meskipun nyawa taruhannya. Dia juga berjanji untuk menjebloskan Jechol ke dalam penjara agar dia nggak bisa semena-mena dan berbuat seenaknya.
Kemudian saat Min Jae pulang ke rumah, ternyata Jae-chol telah menunggu di sana untuk menantang balapan. Tapi dengan tegas Min Jae menolak dan mengatakan bahwa hal itu nggak berguna untuk menentukan siapa yang akan menang. Karena hal yang sangat ingin dia lakukan saat ini adalah membawa surat perintah untuk menjebloskannya ke dalam penjara. 김민재였다면 달랐겠지만 넌 나한테 절대 안 돼. Singkat cerita, keesokan paginya Jae-chol pergi ke bandara dengan dikawal oleh kepolisian. Tapi sebelum berangkat, dia meminta agar singgah dulu ke sirkuit miliknya karena ada suatu hal yang belum dia selesaikan. 나 들릴 때 있는데 너 이거 빠가 나면 나도 깜빵 가야 돼 알지? Dari sana Min Jae dan Eun-si langsung bergerak untuk melakukan rencananya menangkap Jae-chol dengan bantuan Taeho. Dan di tempat lain dia juga telah menyuruh anak buahnya untuk mencari korban yang ditenggelamkan di dasar sungai dengan bantuan alat berat. 정제철 영장 신청하겠습니다. Mereka pun telah sampai di sirkuit dan menjalankan strategi untuk menangkap Jae-chol. Tapi ternyata dia kabur menggunakan mobil Buster dan mengajak Min Jae balapan di jalan raya. Atas hal itu Min Jae mengajak Eun-si untuk mengejar Jae-chol. Dengan menggunakan mobil Toyota FT86, Min Jae dapat mengimbangi kecepatan mobil Jae-chol. Karena ternyata Min Jae punya skill mengemudi yang super edun juga. Dan itu dia dapatkan saat dulu pernah dikejar oleh beberapa mobil patroli karena sebuah kasus kejahatan. Berasa terpojok, Jae-chol menggunakan cara licik agar Min Jae nggak bisa mengejar dengan menabrakkan mobilnya ke pengguna jalan lain. Hingga Min Jae berhenti dan menyuruh Eun-si menghubungi Sun Young untuk segera melacak Jae-chol. 지금 위치 찍어놔. 제가 더하면 Dan karena Sun Young merupakan komandan dalam divisi itu, maka dia punya wewenang untuk menyuruh siapa aja yang ada di sana. Dia pun minta pada semua jajaran untuk bekerja sama dengannya agar bisa mengungkap kejahatan dari Jae-chol. 대답 안 해? Sun Young juga meminta bantuan pada mobil derek agar membantu mereka untuk memblokade jalan dan mengarahkannya ke sirkuit milik Jae-chol. Dan tentu aja hal itu dilakukan agar dia nggak bisa kabur dan meninggalkan semua masalah yang telah dia perbuat. 도산동 박기사 2단지 갑니다. Akhirnya mereka pun setuju membantu kepolisian untuk memblokade jalan. Di sana Eun-si minta berpencar agar dia bisa memojokkan Jae-chol dari arah yang lain. Kemudian Sun Young yang mengetahui Ji-hyun datang ke tempat itu segera mengunci pintu agar dia nggak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan rencananya. 안 열어! 야! 우선영 계장. 야 우선영, 너 이거 안 열어! 경특고데기. Dengan strategi tiki-takanya, anjir kok tiki-taka ha? Sun Young yang telah berkoordinasi dengan para petugas akhirnya bisa mengubah arah Jae-chol yang saat itu akan pergi ke bandara. Dan dengan caranya itu Min Jae pun berhasil menemukannya. Sementara itu Eun-si yang bersiap di ujung terowongan membidik ban mobil Jae-chol dan bertujuan agar ban mobil tersebut meledak. Tapi ternyata usahanya gagal dan dia pun terpaksa membiarkan Jae-chol untuk kabur lagi. Merasa putus asa karena terus dikejar Min Jae, Jae-chol akhirnya menggunakan NOS alias Nitrous Oxide System untuk mempercepat laju mobilnya. Tapi secara mengejutkan, ban yang tadi Eun-si bidik akhirnya meledak hingga mobil tersebut tergelincir. Dengan kesempatan itu, Min Jae segera menyeret mobil itu agar dia nggak bisa berbuat apa-apa dan kabur. Kedua mobil tersebut jatuh tepat di sirkuit JC Motor dan rusak berat akibat dari kecelakaan tadi. Min Jae pun segera bangkit untuk melawan Jae-chol walaupun salah satu kakinya terluka akibat benturan. Saat perkelahian berlangsung, tiba-tiba telepon berdering dari Taeho yang mengatakan bahwa Kim Jon tiba-tiba mengaku bahwa dia adalah pelaku dari tabrak lari yang terjadi 3 bulan yang lalu. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah taktik Jae-chol agar Eun-si dan kawan-kawannya nggak bisa mencari bukti. Dan penderekan mobil tersebut dari sungai akhirnya dihentikan karena kejadian ini. 오대기 붉은 등 2개 상황 긴급이야. 보지는 Jae-chol pun tertawa melihat ekspresi muka dari Min Jae yang kecewa dengan informasi yang dia dapatkan. Kemudian helikopter utusan Ji-hyun segera membidik Min Jae yang saat itu terdiam membisu. Walaupun tiba-tiba Min Jae berhasil diselamatkan oleh Eun-si dari maut yang saat itu akan merenggut nyawanya. Dari sana dia pun segera bangkit dan mengejar Jae-chol untuk membunuhnya walaupun Eun-si melarang hal tersebut.
Gak butuh waktu lama, Min Jae berhasil menemukan Jae-chol di sebuah pedok dan saat itu dia akan kabur menggunakan mobil. Dia pun langsung menodongkan senjata ke arah kepala Jae-chol dan akan segera membunuhnya. Tapi ternyata... rencana Min Jae berhasil, yaitu membuat Jae-chol menjadi tersangka utama dengan bukti bahwa dia akan menabrak dan membunuh polisi yang lagi bertugas. Hingga atas hal itu Jae-chol pun segera ditangkap. Mantap! Jae-chol pun kini mendekam dalam penjara dan dikenai hukuman tambahan karena jasad yang berada dalam dasar sungai tersebut berhasil diangkat oleh kepolisian. Kemudian Eun-si mendapatkan kabar gembira dari Taeho, yaitu semua orang yang terlibat dalam kasus Jae-chol akan diberhentikan secara tidak hormat. Dari sana Eun-si segera mendatangi Min Jae untuk memberitahu kabar gembira ini kepadanya dengan mengendarai kereta cepat. Tapi saat Eun-si berada dalam kereta itu, tamat. Oke, karena saya belum mandi, maka langsung aja ya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah, jadilah manusia yang punya jiwa kuat, nggak lemah dan berani mengambil resiko untuk hidup yang lebih baik. Ya intinya jangan mudah putus asa dan babarian lah kalau kata orang Sunda mah. Tetap semangat pokoknya bradku. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Kuku Bima campur susu plus es batu.